Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan bihi la kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azimati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita akan menjemuk kembali satu kitab Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah, atau yang sudah kita translate menjadi Menjelang Ma'rifah. Kita sudah menginjak episode ke-37 sekarang ini. Jadi seperti biasanya beliau mengawali dengan satu urutan hadis yang cukup signifikan dengan satu tema, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, ala adullukum ala syai'in awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Demi zat yang aku ada di tangannya, bahwa seseorang itu tidak akan pernah masuk surga kecuali kalian semua beriman. Ya, Anda tidak akan masuk surga kecuali Anda beriman, dan Anda tidak beriman yang sesungguhnya sampai kalian saling mencintai dengan sesama. Ya. Bukankah sudah aku tunjukkan kepada kalian, kalau kalian itu mengerjakannya ini, petunjuk ini, kalian akan saling mencintai, menyayangi. Apa? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam kepada sesama kalian. Nah, ini dengan hadis yang cukup mulia ini, bahwa betapa urgennya masalah cinta kepada sesama, dan tentu saja seseorang pecinta ya, kepada kekasihnya itu biasanya ya memang ada cobaan-cobaan, dan itu butuh satu kesabaran antara mahabbah dan mihnah, beriringan antara kecintaan dan cobaan, biasanya saling berkelindan itu. Maka yang terpenting bahwa menyebarkan mahabbah, ya, menyebarkan mahabbah itu bermula sebenarnya dari menyebarkan salam, ya. Salam itu artinya doa keselamatan, doa kedamaian, doa kesejahteraan. Itu yang akan kita taburkan kepada sesama, karena dengan demikianlah kita bisa membangun satu peradaban kemanusiaan, ya, kemanusiaan kepada sesama. Soal hukum, ya, hukum mengucapkan salam kepada misalnya non-muslim bagaimana, ya, ulama berbeda pandang. Ada yang tidak memperbolehkan, ada juga yang memperbolehkan. Ya, yang penting ini satu peristiwa kehidupan sosial kemanusiaan yang harus dibangun, dan tentu saja kenapa ini harus dihadirkan oleh Rasulullah SAW, karena betapa pentingnya kehidupan bersama yang didasarkan kasih sayang ini, ya, bukan didasarkan kepentingan-kepentingan. Kalau didasarkan kepentingan-kepentingan,
maka sesungguhnya melukai iman kita. Karena apa? Rasulullah menyebutkan, kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian benar-benar beriman. Kalian tidak benar-benar beriman sampai kalian saling menyayangi, ya, saling mencintai kepada sesama. Itu artinya kita juga harus menaburkan mahabbah kepada sesama. Nah, kata Syekh Ahmad Ar-Rifai, "I'lam annallaha ta'ala khalaqad dunya wa ja'alaha darul mihnah." Allah itu menciptakan dunia ini sebagai negeri cobaan. Kita harus pahami itu dengan benar-benar kita yakini. Artinya memang kita diturunkan di dunia ini bukan sebagai satu kehidupan final, menjadi cita-cita kita untuk hidup ini. Oleh karena itu, kenapa Allah memberikan banyak cobaan di dunia ini, dan seluruh karakteristik dunia ini adalah cobaan. Jadi Ibnu Athaillah sempat menyebutkan, la tastaghrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Anda jangan asing dengan munculnya cobaan-cobaan ya, sepanjang Anda masih hidup di dunia. Kenapa? Ya karena sifat karakteristik dunia ini cobaan. Jangan pernah membayangkan sebuah suasana surgawiyah ya yang Anda dapatkan di dunia ini, gitu loh. Karena dunia ini sangat kotor. Dan kita memang diuji sepanjang kita menyadari bahwa ini adalah darul mihnah, negeri cobaan, maka seseorang akan sabar, akan bersabar, ya. Wal hakimun tahanun bi ahlil batil. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran di dunia ini akan senantiasa diberi cobaan oleh ahlul batil, orang-orang yang menebar kebatilan. Dan itu sepanjang hidup di dunia ini akan terus begitu. Hari ini kebatilan hangus, mungkin besok, lusa, tahun depan muncul lagi yang lebih besar kebatilan itu. Dan itu sepanjang hayat kehidupan dunia ini, ya. Thumma khalata fiha al-abrar wa fujjar wa ahlul mahabbah bi ahlil batalah. Kemudian di dunia ini mulai campur, mulai muncul ada ahlul abrar, ahlul fujjar, ya, orang-orang yang terus-menerus menebar kebajikan, dan juga ada orang-orang terus-menerus menebar kotoran, kebusukan, kebatilan terus. Jadi jangan pernah merasa asing, aneh. Dunia kok aneh begini, yo jangan, memang wataknya dunia itu seperti itu, ya, problematis dan seterusnya. Begitu juga summa yuqallibu min halin ni'mah ila halis syiddah, tiba-tiba berbalik, suasana yang nyaman, enak, tentram, tiba-tiba bergolak, ya, tiba-tiba sangat menyakitkan, dari suasana yang semula tertawa-tawa tiba-tiba menangis, atau sebaliknya, asalnya menangis tiba-tiba tertawa. Begitu cepat fluktuasi takdirnya Allah. Karena itu di dalam munajatnya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, ya, itu disebutkan bahwa para arifun tidak pernah tentram dengan adanya kenyamanan-kenyamanan yang tiba. Karena apa? Sebegitu cepat kenyamanan itu berubah menjadi problema tiba-tiba. Begitu juga mereka tidak sedih, tidak risau dengan datangnya berbagai cobaan yang pahit, karena sebentar lagi datang manis yang di luar dugaan. Nah, para arifun terus-menerus, ya, semua itu datang dari Allah, dan ya biasa-biasa saja dia ingin tetap bersama Allah dalam situasi apapun. Nah, itu. Jadi
Ini semua kenapa diciptakan oleh Allah situasi yang terus berubah seperti ini? Karena disebutkan li'idhari man ya'budu ala bisatil mihnah mimman ya'budu ala bisatil ni'mah. Mimman ya'budu ala ru'yatil mu'ti mimman ya'budu ala ru'yatil apa. Biar Allah bisa membedakan mana orang yang mau menyembahku ketika aku beri kenikmatan, dan orang yang menyembahku ketika aku beri cobaan. Sama enggak? Sama enggak kira-kira? Begitu juga orang yang beribadah kepada Allah dalam situasi yang serba cukup, serba sehat, serba indah, dengan orang yang beribadah dalam situasi yang serba terjepit, tidak bisa makan, sakit misalnya. Ya. Padahal itu cara Allah menyayangi hambanya. Dengan caranya Allah, bukan menurut cara kita. Karena itu jangan sampai kita itu membedakan kelembutan, sepoi-sepoi cintanya Allah kepada kita itu kita ukur dengan enak dan tidak enak. Enak kita anggap, waduh ini Allah lagi sayang padaku. Enggak enak, wah Allah kayaknya lagi meninggalkan aku. Itu salah besar cara pandang seperti itu. Itu harus dihapus dari kamus kita, kamus hidup kita. Kita harus memandang bahwa Allah memang memberikan satu cobaan, dan di balik cobaan itu cara Allah menyayangi kita, ya, bukan membenci kita. Makanya di Quran sangat ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah ala harfin, pada tepian, pada pinggir-pinggirnya, kulit-kulitnya belaka. Ya, itu artinya apa? Ya, menyembah Allah tipis-tipis lah, kira-kira begitu. Nah, fa'in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kenyamanan, dia tenang. Dia tenang. Tapi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasir dunya wal akhirah. Kalau dia dapat cobaan, tiba-tiba hatinya berbalik saja, lalu mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan takdir, mempertanyakan keadilan Tuhan, menggugat Allah, macam-macam. Lalu dia berbalik hatinya hingga meraih kerugian baik dunia maupun akhirat. Dunia dia hidup tanpa rasa damai dengan Allah, di akhirat dia malah mendapatkan siksaan. Nah, itu dzalika wal khusranul mubin, itu kerugian yang nyata. Nah, di era modern ini hal-hal seperti ini tidak diangkat ke permukaan oleh dunia pendidikan kita mengenai cobaan dan nikmat ini. Semua kadang-kadang diarahkan kepada suasana yang sangat hedonis, dan yang disebut sukses adalah sukses duniawi. Ada nggak kira-kira satu pandangan atau gerakan yang membangkitkan sukses ukhrawi, yang menjemput anugerah-anugerah Allah yang hakiki? Nah, jadi kalau kita turut mendorong, mendukung satu gerakan-gerakan sukses duniawi dengan suasana materialismenya, hedonismenya, impian-impian yang serba fisikal mewah, sesungguhnya kita sedang bergabung, ya, bergabung di dalam satu community masyarakat besar yang menuju kegelapannya,
Ini sangat mengerikan. Ya, jangan sampai kita menanamkan kepada anak cucu kita adalah cara pandang materialistik. Semua serba dunia, dan anak-anak kita lalu kita arahkan, dididik, Anda harus sukses secara duniawi. Tiba-tiba begitu. Nah, itu bisa dirasakan oleh nuansa cara pandang, cara menggerakkan oleh para motivator, oleh para guru-guru, oleh bahkan orang tua, mendorong ke hal-hal seperti itu. Bahwa peradaban umat manusia ini dalam sejarah ketika sudah mulai memuncak duniawinya, itu adalah awal kehancurannya. Apakah itu dialami oleh negara-negara besar, kerajaan kekuasaan yang besar, oleh peradaban manusia, gitu. Itu sesungguhnya pertanda sedang menuju kehancurannya. Misalnya dalam sejarah Islam itu jaya hebat, apakah karena materi? Apakah karena didukung oleh uang, oleh harta? Tidak. Oleh akhlak, oleh ilmu pengetahuan yang membuka tirai-tirai kebenaran hidup ini. Itu loh. Maka kita itu diingatkan, banyak orang itu gelisah dengan wacana, dunia sudah maju kayak seperti ini, kita ketinggalan ini dan seterusnya. Ya, tiba-tiba umat Islam susah, gelisah. Apalagi oleh propaganda ini dan itu, susah, gelisah umat Islam. Padahal di surat Yasin yang sering kita baca, la yahzunka qauluhum, janganlah membuatmu susah apa yang diucapkan oleh mereka. Mereka membuat propaganda, kata-kata yang menggerakkan menuju kegelapannya disadari atau tidak. Maka kita nggak perlu susah. Kemenangan itu ada di dalam cahaya yang ada di dalam diri kita, yaitu keimanan yang kuat itu. Keimanan menumbuhkan akhlak, akhlak menumbuhkan amaliyah yang bagus bagi kehidupan bersama. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini menunjukkan bahwa keimanan kita itu, orang beriman itu ya akan diberi cobaan ya. Maka sampai Allah menyebutkan an hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menduga, berasumsi bahwa orang beriman itu ketika mereka mengatakan kami beriman, kami sudah beriman kok, lalu mereka tidak diberi cobaan. Sama saja kita sudah melakukan aktivitas kebajikan, bisnis sesuai dengan aturan-aturan agama misalnya, sudah bagus, halal semua. Kenapa kok masih bangkrut ya? Apakah bangkrut itu gara-gara kita itu berpijak pada jalan kebenaran itu sebenarnya? Bukan. Memang Allah memberikan cobaan. Memang. Itu cara Allah. Agar apa? Ada rahasia. Supaya manusia terus-menerus i'timad kepada Allah. Bukan i'timad pada sukses usahanya. Itu, ingat. Makanya kita tidak boleh lupa diri kemudian di balik sukses usaha-usaha kita. Harus betul-betul diniatkan untuk kebajikan kemanusiaan, yaitu kebajikan membangun masyarakat yang beriman sebenarnya. Nah, itu perjuangan itu kan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para nabi disebutkan oleh Rasulullah SAW, asyadun nas bala'an al-anbiya. Para nabi adalah manusia yang paling kuat cobaannya, paling dahsyat cobaannya. Itu para nabi, para rasul. Kita tidak ada apa-apanya, ya. Dan mereka
jalani dengan penuh kesabaran luar biasa. Nah, ini. Jadi orang-orang sabar itu sampai disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar kenapa pahalanya tak terhingga? Karena orang sabar itu ada dalam ruang lingkup ma'iyahnya Allah, kesertaan ilahi. Orang yang berada dalam kesertaan ilahi itu nggak terhingga jumlah, kalau dihitung anugerahnya pada orang itu tidak terhingga betul. Tidak ada suasana nikmat yang agung, yang besar dibanding seseorang terus-menerus disertai oleh Allah. Ya, sebenarnya Allah itu terus-menerus menyertai kita. Tapi ketidaksabaran itu yang menepis kesertaan Allah itu. Kita menutup diri dari kesertaan ilahi. Nah, itu. Maka kita ini sangat-sangat dianjurkan, ya, dianjurkan betul untuk terus-menerus menjaga kesabaran, terutama para arifun, orang-orang yang ma'rifah billah. Ibn Rabi'ah Adawiyah itu sampai mengatakan ma'araftul bala'a mundu araftullah. Ya, aku tidak mengenal cobaan. Ya, aku tidak mengenal cobaan. Jadi mundu araftullah, sejak aku mengenal Allah. Maksudnya begini, sejak beliau mengenal Allah, beliau semakin diberi cobaan oleh Allah, tapi karena cinta yang luar biasa kepada Allah, itu semakin beliau diberi cobaan, semakin merasakan keindahan cinta, kedalaman cinta itu tadi, sehingga beliau sampai mengatakan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini syiddah wan ni'mah, ya, kepedihan dan kenikmatan. Jangan sampai itu membuat kita bergeser dari merasakan cinta, apalagi kita mencurigai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah tidak mencintai Anda ketika Anda diberi cobaan, dan sebaliknya Allah baru mencintai Anda ketika Anda diberi nikmat misalnya. Tidak seperti itu, ya. Jadi karena itu di balik cobaan ini simpulnya apa? Ada ikramun wa ihanah. Ada cara Allah memuliakan kita, tapi juga ada cara Allah menghina kita. Nah, bagaimana? Beliau menutup satu wacana ini, fa kullu bala'in yuqarribuka minal maula fa huwa fil ismi balwa. Setiap cobaan, ya, yang justru membuat Anda lebih dekat kepada Tuhan Anda, itu hanya sebuah nama saja, namanya cobaan, gitu loh, ya. Wa fil haqiqah zulfa. Hakikatnya adalah intimate, rasa keakraban cinta yang luar biasa dari Allah kepada hambanya. Itu. Bahwa cobaan itu hanya sebuah nama kalau kita membuat kita lebih dekat. Wa kullu bala'in yub'iduka 'anil maula fa fil haqiqah balwa. Wa kullu ni'matin, setiap nikmat yang membuat Anda justru jauh dari Allah, namanya saja nikmat, tapi hakikatnya itu adalah cobaan. Betapa banyak orang yang diberi cobaan dengan nikmat ini, ya rata-rata malah nggak mampu. Diberi cobaan dengan sesuatu yang pedih, kadang-kadang dia bisa sabar, tapi coba diberi nikmat, banyak orang yang tidak sabar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam diberi cobaan yang begitu dahsyat, sampai dengan cobaannya itu beliau bisa meraih al-khullah wal qurbah, sampai mendapat gelar Khalilullah, hambanya yang sangat intim dengan Allah. Dan banyak hal lah kisah-kisah cobaan ini. Jadi wabtala iblis wa kana sababullahi al-la'nah wal fadhihah. Berbeda kalau iblis ketika diberi ujian, maka cobaan yang menimpanya ya karena dia terlaknat dan dihina. Ketika Nabi Ibrahim diberi cobaan, beliau mengatakan hasbi rabbi. Tapi iblis diberi cobaan, hasbi nafsi. Cukuplah dengan kapasitasku, kemampuanku, eksistensiku, kekuatanku, kehebatanku, bahan bakuku, asal usulku. Iblis. Nah, itu. Jadi keakuan-keakuan itu memang iblisian. Jadi itu yang harus dikubur betul. Supaya apa? Apa yang disebut oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai tentang definisi orang sufi. Orang sufi adalah orang yang menghilangkan ya'un nisbah. Ya nisbat. Dhamir mutakalim. Wahdah itu. Ya, misalnya li, minni, bi, dariku, denganku, untukku, demi aku. Jadi ketika kukunya itu dihapus seseorang akan dibukakan lembah-lembah sufi yang luar biasa. Karena di sanalah seluruh keakuan sirna. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.